Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kaum muslimin dimanapun berada, di video-video sebelumnya kita sudah membahas betapa pentingnya kita mempelajari ilmu akidah. Terus kita juga sudah menjelaskan nantinya kita akan membahas bab pembahasan di dalam ilmu akidah itu ada membahas tentang ilahiyat, tentang ketuhanan, nubuat, tentang kenabian dan samanya tentang hal-hal gaib gitu ya. Dan di sebelumnya juga kita sudah memberikan pengantarnya, yaitu pemahaman penelaran kita terhadap hukum akal, karena nanti di sini kita akan ada membahas tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil. Nah, kita juga membahas di sebelumnya wajib itu apa, mustahil itu apa, seperti apa contohnya, seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk aja berdasarkan ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya seperti yang sebelumnya kita bahas ya. Ada sifat wajib baginya, sifat mustahil, dan sifat jaiz atau mungkin gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini terdengar teman-teman sudah pernah belajar di pembelajaran ibtidaiyah dulunya, waktu awal-awal belajar ilmu agama pasti pernah mendengar lah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kita pernah juga dengar ada sifat 20 dan lain sebagainya. Nah, ini membantu kita untuk mengenal sebenarnya Allah, sifat Allah itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama itu ada sifat nafsiyah ya. Golongan sifat nafsiyah itu merupakan sifat yang merujuk pada zat Allah itu sendiri, yaitu sifat diri nafsiyah ya, sifat diri yang merujuk pada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Sifat apa itu? Itu adalah sifat yang pertama, itulah wujud ya, yang kita juga sudah bahas sedikit gitu ya di video sebelumnya. Yang kedua yaitulah sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini merupakanlah sifat penafian ya atas hal-hal yang tidak layak gitu ya, kita sematkan sifatnya pada Allah. Jadi dia untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak pada Allah. Nah, itu sifat-sifat salbiyah. Nah, itu ada 5 sifat dalamnya. Yang pertama tadi kan sifat nafsiyah itu adalah wujud. Sementara untuk yang tergolong sifat salbiyah, yang pertama itu adalah kidam. Kidam yaitu maknanya tidak ada permulaan ya, tidak ada permulaan. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi Allah itu ada permulaannya. Kepada Tuhan semesta alam ini ada permulaannya, nggak mungkin. Yang ada permulaannya itu siapa? Yang ada permulaan itu makhluk. Ya, kita semua di dunia ini ada permulaannya. Saya ada permulaannya, benda-benda ini, benda-benda ya, tumbuhan, hewan, semua alam semesta itu ada permulaannya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya sifat atau tidak ada permulaannya, yaitu sifat yang pertama yaitulah kidam. Gitu ya. Yang kedua itu tentunya kalau dia tidak ada permulaan, dia juga tidak ada akhirnya ya. Bako, kidam, bako, dan seterusnya nanti kita akan bahas juga ya. Tidak mungkin juga berakhir. Kenapa? Kalau misalnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat berakhir, berarti ada yang mengakhiri gitu ya. Kalau dia Allah Subhanahu wa taala ada yang mengakhiri, berarti dia nggak kuasa. Ada sesuatu zat yang lebih kuasa darinya yang buat dia jadinya berakhir gitu ya. Jadi itu tidak mungkin juga gitu ya. Jadi sifat yang wajib pada Allah pertama yang salbiyah ya, yang secara nafsiyah tadi udah ya, wujud. Salbiyah itu yang pertama kidam, tidak ada permulaan. Bako, tidak ada berakhir gitu ya. Yang ketiga mukhalafatul lil hawadis ya, dia berbeda ya, sifatnya berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan kita makhluknya. Kita punya bagian-bagian, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya wajah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya bagian-bagian itu karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Apapun itu di dunia ini yang ada pada makhluk itu pasti berbeda dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena konsekuensinya kalau kita percaya Allah itu ada yang sama dengan kita, punya bagian-bagian, punya tangan, misalnya punya kaki gitu ya, punya badan. Nah, berarti Allah itu masih punya kebutuhan atas bagian-bagiannya gitu ya. Misalnya kita butuh akan tangan, kita butuh akan badan kita butuh akan kaki kita dan lain sebagainya. Nah, Allah itu nggak punya bagian-bagian itu. Makanya Allah itu berbeda
dengan makhluk gitu ya. Jadi ada juga orang-orang yang berpandangan Allah itu menyamakan Allah itu dengan makhluk gitu ya. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah duduk misalnya ya, duduk gitu ya. Nah itu sebenarnya pastinya itu akidah ataupun pemahaman penalaran yang melenceng gitu ya, yang tidak sesuai gitu ya. Nah jika sesuai pastinya Allah SWT itu berbeda dengan makhluknya gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang Allah itu bertempat gitu ya, Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada waktu gitu ya. Kenapa? Karena kalau Allah bertempat, dia pasti butuhkan tempat itu gitu ya. Terus bertempatnya di mana? Kalau ada yang bilang Allah itu bertempat di langit, ada yang bertempat di ars gitu ya. Nah, sementara langit itu adalah makhluk gitu ya, ciptaan. Di mana langit itu punya permulaan? Ya nggak mungkin, ya kan? Allah itu berpindah. Kenapa nggak mungkin berpindah? Karena kalau langit itu yang diciptakan baru diciptakan gitu ya. Berarti Allah itu ada perpindahan dari yang sebelumnya tidak bertempat terus pindah tuh bertempat di langit gitu kan, nggak mungkin, karena tadi ya Allah tidak ada permulaan, Allah tidak sama dengan makhluknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu lebih mengokohkan kita gitu ya, bagaimana kita memahami. Jadi tidak ada mungkin sifat-sifat ada pada makhluk itu ada pada diri Allah karena dia berbeda dengan makhluknya gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah qiyamuhu binafsihi, yaitu berada dengan dirinya sendiri ya. Jadi Allah SWT itu tidak butuh kepada ya tadi ya, tidak butuh tempat gitu ya, tidak butuh pada wadah gitu ya. Kalau kita semua butuh gitu. Saya butuh pada kursi ini, baju warna hitam ini butuh pada baju saya gitu ya. Ya tidak butuh pada tempat, tidak butuh waktu, dan juga tidak butuh pada pengkhususan gitu ya. Misalnya kayak kita lahir tahun 90-an gitu ya, tahun 96, kayak saya 7 Oktober 1996. Nah, itu pengkhususan. Itu pasti ada yang mengkhususkannya gitu ya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya sekolah, saya belajar di sini, bertempat di sini, saya pindah ke sini, itu pasti ada yang mengkhususkannya. Nah, sementara Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, itu tentu tidak ada yang mengkhususkannya gitu ya. Jadi terbebaslah sifat-sifat Allah itu dari sifat-sifat yang punya permulaan, punya akhir, juga tadi berbeda dengan makhluk. Dan sifat pada Allah juga adalah dia mampu ataupun dia berdiri dengan dirinya sendiri. Bukan berdiri ya, dia berada itu pada dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, sifat salbiyah yang kelima itu adalah wahdaniyah ya. Jadi wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Nah, wahdaniyat itu artinya esa. Nah, esa di sini pengertiannya bisa esa dalam zatnya gitu ya, esa dalam sifatnya maupun esa dalam perbuatannya. Jadi esa dalam segala-galanya gitu. Nah, esa dalam zatnya itu bisa berarti yang pertama bisa tidak sama gitu ya. Jadi zat Allah itu tidak sama dengan yang lain. Jadi esa dengan zatnya, esa dengan wujud Allah itu esa dengan wujudnya, dengan zatnya, tidak sama dengan makhluk. Dan juga esa karena tadi ya, Allah SWT tidak mempunyai bagian-bagian. Jadi zatnya itu tidak perlu bagian-bagian ini. Jadi benar-benar esa gitu ya, tidak perlu dengan bagian-bagian yang lain. Yang kedua itu bisa jadi esa juga, bukan bisa jadi ya, selain esa dalam zatnya, esa juga dalam sifatnya. Jadi sifat Allah itu esa gitu ya. Allah punya sifat kasih sayang. Nah, kasih sayang Allah itu beda sama kasih sayang manusia. Dia esa dengan sifatnya. Sifat-sifat yang ada pada Allah itu esa pada pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Beda. Kalau kita punya kasih sayang, kita terenyuh nih melihat orang kasihan dan lain sebagainya. Kita lihat orang bajunya compang-camping gitu ya, dan lain sebagainya. Kita kasihan, baru kita punya rasa kasih sayang, dan ada triggernya kan ke diri kita. Nah, Allah tentu punya kasih sayang yang berbeda dengan kita, tidak berlantaskan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala esa dalam zatnya tentunya berbeda sama kita semuanya, juga esa dalam sifatnya ya, juga esa dalam perbuatan
Ya, maksudnya esa dalam perbuatan apa? Jadi segala sesuatu, apapun itu kejadian, perbuatan yang ada di dunia ini itu merupakan dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk gitu. Itu semuanya atas kehendak, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita bilang Allah itu hanya berkuasa, Allah itu hanya menghendaki perbuatan yang baik saja. Kenapa segitu? Kalau misalnya kita berpandangan seperti itu, konsekuensinya berarti Allah itu nggak maha kuasa. Dia kuasa terhadap sebagian yang lain, yaitu perbuatan baik, tapi tidak kuasa terhadap sebagian yang lain, yaitu perbuatan yang buruk. Tidak, ya. Lantas bagaimana kalau ada yang bertanya, ya? Jadi orang-orang jahat misalnya, orang yang melakukan perbuatan buruk itu berarti Allah yang buat, gitu kan? Nah, jadi itu harus hati-hati ya teman-teman jawab ya. Jadi setiap manusia itu punya hak untuk memilih, punya kehendak untuk menggerakkan dirinya mau ke arah mana. Kita kan punya kehendak tuh, punya pilihan. Kita menghendaki diri kita mau kita bawa ke tempat maksiat gitu ya, atau mau kita arahkan ke masjid untuk beribadah gitu ya. Itu pilihan ada pada kita. Nah, pilihan yang kita kehendaki ya, setelah kita punya akal, kita punya kehendak, kita sudah memilih, Allah lah yang mewujudkannya gitu ya. Tidak ada kuasa di dunia ini yang selain dari kuasanya. Tidak ada itu di luar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Namun kita manusia bisa memilih, punya kehendak. Nah, karena kita punya kehendak dan memilih, oleh sebab itulah kita dimintai pertanggungjawaban nantinya atas pilihan dari kehendak kita mau kita arahin kemana. Tapi secara hakikatnya semua perbuatan itu pasti tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatannya kayak gitu ya. Nah, jadi itu harus teman-teman pahami gitu ya, untuk menjadi bekal agar kita tidak salah. Ya, jadi Allah itu yang mana? Allah itu seperti apa? Wujudnya seperti apa? Sifat-sifatnya seperti apa? Mudah-mudahan ya kita bisa mempelajari dan jadi mempertebal iman kita gitu ya. Karena kalau kita udah percaya gitu ya, udah kenal sama Allah, percaya dengan Allah, beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita beriman Allah itu maha kuasa, nah berarti kita ini tidak punya kuasa. Gitu kan? Kita tidak ada kuasa terhadap diri kita 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Nggak ada kuasa kita. Sedikit aja kita bisa meninggal, kita bisa sakit gitu ya. Kita tidak ada kuasa terhadap diri kita ini gitu. Nah, oleh sebab itu kita kalau sudah beriman dengan yang maha kuasa, ya jadi kita harus tahu bersikap seperti apa. Dunia ini harus seperti apa. Nanti rentetannya, ujungnya akan membantu kita gitu ya, kalau keimanan kita sudah kuat dan sudah matang gitu ya. Mudah-mudahan ya, walaupun penjelasannya cukup sederhana, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Teman-teman boleh sambil baca buku-buku ya akidah untuk mempertebalnya. Nah, ini hanya sekelebat video ya untuk membantu kita biar runut untuk belajarnya gitu ya. Karena saya juga memulai kembali gitu ya. Belajar itu mulai dari dasar dulu untuk lebih kokoh dulu pondasinya. Jadi tadi kita di video sebelumnya udah belajar tuh kenapa kita penting belajar ilmu akidah, bisa ditonton ya video yang pertama. Terus juga apa aja pembahasan dari ilmu akidah, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan apa itu nanti sifat wajib, mustahil, sifat yang jaiz kayak gitu ya. Kita juga sudah membahasnya, bahkan dan semua pembahasan itu kita kayak misalnya mengetahui keberadaan Tuhan dan sebagainya, itu kita juga menggunakan hukum akal ya, seperti dijelaskan di video di sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas kepada 20. Yang sifat 20 yang kita pelajari ya, cuma itu untuk memudahkan kita gitu dalam memahami, karena sejatinya segala sifat yang berupa kesempurnaan, keindahan, keagungan itu tentu ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon koreksi buat teman-teman yang apabila ada kesalahan untuk kita perbaiki bersama. Nah, harapannya di video selanjutnya nanti kita akan membahas yang lebih dalam lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.